Assalamualaikum semuanya. Welcome to my channel. Sebelum menonton video selanjutnya, silakan subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Baiklah, seperti yang disampaikan pada video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling. Bentuk layanan bimbingan dan konseling itu ada dua, ada layanan BK secara langsung, ada layanan BK secara tidak langsung. Nah, ini adalah bentuk-bentuk layanan BK secara langsung. Nanti akan kita bahas secara satu persatu. Dan ini merupakan bentuk layanan bimbingan dan konseling secara tidak langsung. Nanti kita juga akan bahas satu persatu. Nah, mari kita bahas dulu secara detail layanan BK secara langsung. Yang pertama ada konseling individual. Konseling individual ini merupakan layanan profesional yang diberikan kepada individu yang mengalami berbagai bidang masalah. Dilakukan secara tatap muka atau memberdayakan teknologi. Penyelesaiannya membutuhkan bantuan guru BK atau konselor. Selanjutnya adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan layanan profesional dengan melandaskan kepada dinamika dalam kelompok yang pengentasan masalahnya membutuhkan kontribusi pengalaman dari anggota kelompok. Nah, kalau tadi secara individual, nah sekarang adalah secara kelompok. Tapi yang dibahas tetap masalah pribadi. Masalah pribadi siapa? Masalah pribadi anggota kelompok. Selanjutnya adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini hampir sama dengan konseling kelompok. Permasalahannya atau perbedaannya adalah kalau di konseling kelompok yang dibahas itu adalah masalah pribadi anggota kelompok, tapi kalau dalam bimbingan kelompok yang dibahas itu adalah permasalahan-permasalahan umum yang dirasakan oleh banyak orang termasuk oleh anggota kelompok. Selanjutnya bimbingan klasikal. Nah, layanan ini dilakukan dalam setting kelas seperti pembelajaran, sehingga pelaksanaannya menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Jadi, bimbingan klasikal ini adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok orang dalam satu kelas. Selanjutnya, bimbingan kelas besar. Ini hampir sama dengan bimbingan klasikal, tapi kelasnya lebih besar. Ini mungkin mengumpulkan beberapa kelas seperti dikumpulkan di aula dan sebagainya. Selanjutnya adalah konsultasi. Nah, konsultasi ini dilakukan antara konsultan dan konsulti. Maksudnya antara guru BK dengan orang yang berkonsultasi dengan guru BK secara face-to-face relationship, artinya secara tatap muka yang melibatkan pihak ketiga, memperhatikan asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi ini artinya adalah bekerja sama. Bahwasanya layanan bimbingan dan konseling ini perlu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Umpamanya, guru bimbingan konseling bekerja sama dengan wali kelas, bekerja sama dengan pihak rumah sakit, bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan sebagainya. Selanjutnya, alih tangan kasus. Seperti yang pernah disampaikan pada video sebelumnya, bahwasanya ada bidang-bidang tertentu yang tidak bisa ditangani oleh guru bimbingan dan konseling, itu perlu diberikan kepada ahlinya. Contohnya, ada siswa yang bermasalah dengan kesehatannya. Nah, dalam hal ini, guru bimbingan konseling akan mengalih tangan kasuskan ke dokter ataupun tenaga medis. Selanjutnya, kunjungan rumah. Nah, jadi kunjungan rumah ini merupakan bagian dari bentuk layanan bimbingan dan konseling. Jadi, Anda semua jangan kaget dan jangan heran ketika nanti tiba-tiba guru bimbingan konselingmu berkunjung ke rumahmu. Itu merupakan bagian dari layanan BK itu sendiri. Selanjutnya adalah layanan advokasi. Nah, layanan advokasi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendampingi setiap individu dalam bidang akademik
karir, dan kebutuhan sosial atau personal. Advokasi ini artinya perlindungan. Nah, jadi guru BK mendampingi atau melindungi siswa jika ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hak-hak siswa. Jadi maksudnya sini bukan membela, tapi adalah melindungi, bukan membela, membabi buta, tapi membela ataupun melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh siswa. Selanjutnya, konferensi kasus. Konferensi kasus ini adalah suatu forum untuk mendiskusikan, mencari upaya solusi terhadap kasus yang dialami oleh individu. Jadi dalam konferensi kasus ini guru BK mengumpulkan orang-orang yang berkaitan, yang dibutuhkan datanya untuk penyelesaian kasus siswa. Seperti umpamanya guru BK mengumpulkan siswa, orang tua siswa, wali kelas umpamanya, atau teman dekat siswa, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas layanan BK secara tidak langsung. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah papan bimbingan. Jadi ketika di ruang BK itu ada papan bimbingan, itu merupakan bagian dari bentuk layanan bimbingan konseling itu sendiri. Papan bimbingan ini gunanya tentunya adalah untuk mempertunjukkan materi-materi, ya, mungkin seperti artikel, gambar-gambar yang dipajang di papan bimbingan. Selanjutnya adalah leaflet. Leaflet ini adalah media layanan BK berupa selembar kertas dengan desain tampilan yang menarik. Jadi leaflet ini lebih mudah disebarkan dalam rangka memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya yang terakhir adalah e-counseling. E-counseling ini maksudnya adalah electronic counseling. Konseling yang dilakukan tidak secara tatap muka tetapi melalui teknologi, seperti halnya sekarang ada gadget, kemudian ada email dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari layanan bimbingan dan konseling secara tidak langsung. Jadi Ananda semua, silakan Ananda semua memanfaatkan semua layanan bimbingan konseling yang ada, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Tujuannya adalah untuk kemajuan, untuk memandirikan siswa, untuk membantu siswa mencapai tugas perkembangannya. Oke, demikian saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Silakan like, komen, dan share ketika memang video ini dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.